Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhan nas, ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Agung Al-Muhtadin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tema khutbah Jumat siang hari ini, tuntunan Islam memasuki tahun Hijriah 1446 Hijriah. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu di antara kewajiban sebagai khatib dalam khutbah Jumatnya yaitu mengingatkan, mengajak dan berwasiat kepada jamaah yang hadir untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama memaknai takwa itu sebagai imtithalu awamirillah, yakni melaksanakan segala perintah Allah, wajibtinabu nawahi, dan menjauhi segala larangan-larangannya, sirran wa alaniyatan zahiran wa batin, dalam keadaan sepi maupun ramai, baik secara lahir maupun juga secara batin. Di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 197 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa tasawwadu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, berbekalah kalian, fa inna, maka sesungguhnya, khairuz zadi taqwa, sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Agung Al-Muhtadin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 3 hal tuntunan Islam memasuki tahun baru Hijriah. Di antaranya yang pertama adalah bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala
melalui mimbar khutbah Jumat siang hari ini, khatib mengingatkan kepada jamaah agar selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih kita masih bisa bernapas di tahun 1446 Hijriah. Kita harus memanfaatkan setiap waktu dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang berguna, bernilai pahala dan berharga. Sebab waktu menurut pepatah orang Barat adalah uang. Bagi orang Arab waktu adalah pedang. Jika kita tidak bisa memanfaatkannya secara baik, maka waktu akan menegas kita. Dalam Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang waktu. Dimulai kita bangun dari tidur, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan tentang waktu wal fajar, demi waktu fajar. Ketika terbenam matahari, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita dengan waktu duha, demi waktu duha. Kemudian ketika malam hari, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kalimat wal lail, demi malam. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dan mengungkapkan sebuah kalimat dalam ayat wal asr, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusrin illah, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam keadaan rugi, illah, kecuali. Meskipun ayat yang kedua ini adalah ayat yang kedua, di dalam ilmu tajwid disebutkan waqf ta'am, tapi di akhir ayat ini ada tulisan huruf la. Dalam bahasa Arab huruf la adalah tidak boleh. Makanya orang yang mahir dalam ilmu tajwid biasa membaca innal insana lafi khusrin illah, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam keadaan rugi kecuali. Yang pertama kata Allah, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan orang-orang yang mengerjakan amal soleh, wa tawassaw bil haq, dan orang-orang yang memberikan nasihat dalam bentuk kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan orang-orang yang memberikan nasihat dalam bentuk kesabaran. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tuntunan Islam dalam memasuki tahun baru Hijriah yang kedua adalah muhasabah. Terkait masalah muhasabah ini, khatib mengutip pesan seorang Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata Khalifah Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, yang artinya hitung-hitungan dirimu sebelum kamu dihitung. Dalam hal ini Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menilai evaluasi diri akan menguntungkan kita pada kehidupan akhirnya nanti. Karena dengan mengevaluasi diri, kita akan mengetahui kekurangan-kekurangan kita yang diharapkan dapat diperbaiki sesegera mungkin. Kondisi ini akan meminimalkan kesalahan sehingga tanggung jawab dalam kehidupan kita sehari-hari nanti di akhir nanti menjadi lebih ringan. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah hijrah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran surah At-Taubah ayat yang ke-20, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perumpamaan bahwasanya orang-orang yang disebutkan humul faizun, kata Allah, mereka yang mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ada tiga. Yang pertama kata Allah, alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman di jalan Allah, wa hajaru, dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, wajahadu fi sabilillah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah
berkaitan dengan diri mereka. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ketiga golongan ini kata Allah, a'zamu darajatan indallah, mereka itu akan lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul faizun, dan itulah kata Allah orang-orang yang mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Agung Al-Muqtadin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna hijrah secara etimologi artinya memutuskan atau meninggalkan. Secara terminologi, secara istilah, hijrah itu adalah sebuah proses peralihan diri untuk menjadi pribadi muslim yang lebih baik. Oleh karena itu, Rasulullah SAW dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari mengingatkan Rasulullah, orang-orang yang berhijrah adalah mereka yang meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan memasuki tahun baru 1446 Hijriah, segala hajat di dalam hati kita, segala keinginan di dalam hati kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi manusia-manusia yang memiliki pribadi yang akhlakul karimah, memiliki pribadi-pribadi yang muttaqin, pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentu yang pastinya adalah menjadi pribadi yang taqarrub ila Allah, yang selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.